Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada pertanyaan yang konyol nih sebenarnya dari para Bani Kreweng ini. Pertanyaannya adalah Nabi Adam itu haplogrupnya apa? Kita tahu haplogrup itu adalah sekelompok alel ya, atau kata lain varian mutasi lah, yang diturunkan dari satu orang leluhur. Makanya bahasanya itu selalu namanya haplo itu haploid, cuma satu kromosom, bukan nggak berpasangan. Jadi adanya ya cuma di Y-DNA dan mtDNA gitu. Yang berasal dari satu kakek atau satu nenek tunggal gitu ya. Karena berasal berarti yang anggota haplogrup itu kan lebih dari satu. Dan ada pertanyaan konyol, Nabi Adam haplogrupnya apa? Haplogrup Nabi Adam itu kan nggak punya saudara. Mau cari haplogrupnya moyangnya aja nggak ada. Yang nanya gitu kan bengok itu. Mau gimana nyari haplogrupnya? Nabi Adam nggak punya pembanding, nggak punya sepupu, nggak punya saudara laki-laki. Yang ada kan anak cucunya. Kalau anak cucunya ya bisa ditanya haplogrupnya. Apalagi kan aturan haplogrup dipimpin SNP. Satu SNP itu tercapai kalau udah minimal 1% dari populasi moyangnya. Nabi Adam nggak punya moyang, udah tahu nggak punya moyang, kenapa tanya haplogrupnya apa? Makanya sepertinya kartu Indonesia Pintar nih tidak apa ya? Kayaknya hasilnya ya begitulah, gara-gara kena ditipu nasab ya. Males belajar, logikanya jungkir balik nggak karuan. Udah tahu Nabi Adam nggak punya saudara, nggak punya kakek, nggak punya nenek, malah tanya haplogrupnya apa. Kalau Nabi Muhammad ditanya haplogrupnya apa, ya enak jawabnya. Tinggal lihat kakeknya. Kalau kalau pongkolnya yang dibuat Nabi Ismail ya tanda petik ya. Haplogrupnya JL 859 karena keturunan Nabi Ismail kesamaan genetiknya di situ. Mutasi 859 itu. Atau bisa juga Nabi Muhammad itu haplogrupnya FGC ini masih tanda petik ya. Masih ada dua kandidat Nabi Ibrahim ya. FGC 8712. Kalau itu acuannya adalah Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Muhammad itu punya sepupu. Baik sepupu jauh atau sepupu dekat. Lah kalau ditanya haplogrupnya Nabi Adam, kapan Nabi Adam punya sepupu itu? Kan nggak ada. Makanya kita lihat jurnal-jurnal itu, bahkan perhitungan matematikanya itu mengikuti laju mutasi Homo sapiens saja, manusia saja. Itu makanya kalau di fakultas skripsi kan disuruh untuk membatasi masalahnya biar kalau orang Jawa nggak ngeladrah kemana-mana lah. Bahwa kalau ada di filogeni makhluk hidup atau taksonomi itu disiplin umur berbeda itu, termasuk manusia purba, paleontologi. Ya mereka biarin bahas sesuai ilmunya lah. Namanya orang namanya orang mengkaji belajar itu kan bisa salah bisa benar, tapi terus belajar itu akan terakumulasi kebenarannya gitu ya. Nah, kalau seni aja umurnya 1 miliar tahun berubah, nenek moyang Nabi Adam 1 miliar tahun lalu. Enggak tahu kita fosilnya Homo sapiens aja paling tua cuma 300.000 tahun. Kalau kita belajar biar fokus itu masalahnya dibatasi dulu. Kalau kita bicara genetika manusia, ya tidak usah kemana-mana. Apalagi ngait-ngaitkan dengan Darwin. Darwin itu kan meninggal abad ke-19. Kan Darwin meninggalnya abad 19 ya. Meninggalnya kalau nggak salah 1800 berapa gitu ya. DNA ditemukan Watson and Crick tahun 1950-an ya. Jadi itu, Charles Darwin tuh nggak pernah ngomong DNA, dia nggak pernah ngerti DNA. Tahu-tahu orang seperti Lili Wanawati nggak pernah belajar, atau Muhammad Assegaf itu. Bayangin, dia nggak pernah kuliah
biologi, kimia, biokimia, nggak pernah tahu namanya kinetika kimia yang menghitung laju reaksi gitu ya. Tahu-tahu ngomong ngecupus paleontologi, yang ahlinya aja ngomong hati-hati banget ya. Ketika menghubungkan DNA dengan evolusi, mereka bilang banyak missing linknya. Perhitungan kita agak kacau balau kalau dari manusia ke spesies sebelumnya. Kalau manusia modern ke bawah enak ngomong lagi mutasinya, persenip sekian persenip itu dalam satu lokus itu baru berubah 1 miliar tahun. Ketika ke atas hasil matematis itu nggak bisa diberlakukan. Seperti kata kakak saya, Dr. Ari Kaim. Kalau diandaikan andaikan manusia ya evolusi tahun dari makhluk sebelumnya, itu kecepatannya dimampatkan banget. Mestinya ratusan juta tahun, dibuat pendek banget. Cuma Tuhan yang bisa melakukan itu. Ya kita bisa berandai-andai lah ya kalau manusia, tergantung perspektifnya ya. Makhluk yang diturunkan ke bumi apapun agar bisa bertahan hidup harus ada kemiripan dengan makhluk lain. Kita kalau nggak punya kemiripan dengan ayam, makan ayam aja nggak bisa. Jadi kanker di perut Anda itu. Kenyataannya kan ada kemiripan kita dengan ayam. Ayam punya paru-paru, kita punya paru-paru. Ayam punya mata, kita punya mata. Melanin yang ngontrol warna hitam ayam sama dengan melanin yang ngontrol warna hitam di rambut kita. Karena Allah itu Maha Rohman dan Maha Rohim. Misal nih ya, semua makhluk hidup itu kan rangka sel, rangka molekulnya itu dari karbon gitu ya. Coba kalau manusia dibuat bahan dasarnya dari silikon, nggak hidup, makan ayam mati, makan telur mati, nggak cocok. Pasti yang dimakan tuh punya kemiripan genetik dengan yang memakan. Dan hal-hal seperti itu dipelajari di kuliah. Sekarang kita buat perandaian ya. Misalnya Allah memutuskan bahwa kehidupan di bumi ini dengan proses yang lama gitu ya, 3 miliar tahun. Allah bisa aja bikin kehidupan cuma 1 detik berat gitu. Tapi kalau yang diputuskan 3 miliar tahun kan menunjukkan maha kuasa Allah. 3 miliar tahun tetap bisa membuat proses kehidupan berjalan, berubah lambat, terus berevolusi, membentuk sekian banyak makhluk hidup. Kemudian dari sekian akibat evolusi itu terbentuk sekian banyak spesies gitu ya. Dipilih spesies yang paling bagus, dibedal, bisa gegam, bisa ngomong, tapi nggak bisa bikin apa-apa ya misalnya gitu ya. Udah aja dipilih yang itu, sweat, dilihat kopian di surga sana dibikin kopian, diubah sekian persen, disempurnakan, bisa ngomong, bisa mikir, bisa pacaran, itu suruh turun ke bumi. Agama lain kan juga gitu. Udah ada makhluk hidup, dewanya bikin makhluk yang lebih sempurna di surga, diturun ke bumi, bimbing makhluk hidup sebelumnya. Kan nggak ada hubungan kerabatan dengan yang makhluk baru yang dari surga tadi dengan yang sudah ada di bumi. Tapi punya kemiripan. Kalau Allah memutuskan seperti itu, mah apa? Oh, Maha Kuasa. Nah, makhluk baru yang turun ke bumi tadi, kemudian anak cucunya kawin-mawin dengan makhluk yang sudah ada di bumi. Kan nggak ada dalilnya di Quran bahwa Nabi Adam itu satu-satunya moyang umat manusia. Perhatikan nih matematikanya ya. Di kitab suci disebutkan bahwa Nabi Adam itu adalah moyang seluruh manusia, moyang laki. Tapi tidak disebutkan bahwa manusia sekarang moyang satu-satunya cuma Nabi Adam. Nggak ada, sebutin di mana, nggak ada. Itu coba tolong dipikir. Bisa aja bikin kopian
baru di surga, lebih bagus, lebih sempurna, diturunkan ke bumi sama pasangannya ya. Kemudian anak-anaknya kawin-mawin dengan yang sudah ada di bumi itu bisa aja. Bahwa iya Nabi Adam itu adalah moyang seluruh manusia benar. Tapi nggak ada dalil yang menyatakan bahwa moyang manusia sekarang itu, yang hidup sekarang, moyangnya cuma Nabi Adam kok, nggak ada. Apakah ada moyang yang lain? Itu urusan ilmu. Gambaran lain lah. Kita punya ayah cuma satu, punya kakek dua, punya kakek buyut empat, punya kakek canggah 8. Kita batasi kakek canggah ya. Dengan saudara secanggah, canggah itu berarti beda generasi 1, 2, 3, 4 generasi ke atas ya. 4 generasi ke atas berarti sepupu ketiga. Yang sama ayahnya kan saudara, sepupu ketiga. Dengan sepupu ketiga, kita punya satu kakek bersama. Jadi dengan sepupu ketiga misalnya jumlahnya sampai 50 katakanlah. Itu punya satu kakek bersama. Tapi yang kakek berbedanya berapa? 7. Satu ayah, 2 kakek, 4 kakek buyut, 8 kakek canggah. Satu kakek canggah dimiliki bersama, dibagi bersama. 7-nya beda. Kalau saya buat Anda seperti itu, Nabi Adam itu kakek bersama seluruh manusia. Tapi apakah kakek seluruh manusia cuma punya satu kakek ini aja? Itu urusan ilmu, dipelajari. Karena apa? Kalau manusia ini dari sepasang saja, asalnya dari sepasang, keragaman genetiknya nggak ada, punah kena penyakit, kena tekanan alam. Banyak spesies punah karena gitu, keragaman genetiknya kecil. Termasuk Homo neanderthal itu yang asli punah juga gara-gara itu. Ini kenyataannya di autosomal DNA kita ada 2-4% Homo neanderthal. Cuma yang di Afrika sana yang manusia murni itu. Di Sub-Sahara sana yang benar-benar Homo sapiens 100%. Yang di luar itu kawin sama Homo neanderthal dan Homo denisovan. Kalau Adam asli ya mungkin di Afrika sana. Perkara dulu kulitnya apa sekarang apa ya itu ya beda ya. Itu kan adaptasi terhadap alam. Jadi itu ya. Jadi melebar. Kalau ditanya Nabi Adam haplogrupnya apa? Nabi Adam tuh punya saudara saja enggak. Gimana kita menyimpulkan haplogrupnya apa? Haplogrup itu kan orangnya harus banyak. Ada kesamaan genetik. Karena punya nenek moyang sama. Nabi Adam cuma satu, nggak punya saudara. Populasinya nggak ada, populasi untuk mengisi haplogrup itu nggak ada. Makanya kalau di filogeni itu kan ya ada itu tandaan root, nggak ditandai haplogrupnya, cuma ditulis root. Bukan haplogrup. Begitu dia punya anak pertama, walaupun cuma satu cabang berurutan itu. Karena ada keturunannya sekarang membentuk haplogrup itu. Misalnya A0T yang di Afrika sana. Karena ada sekian populasi manusia yang haplogrupnya ya apa genetikanya mirip anak-anak pertama Nabi Adam, anak cucu atau cicit lah gitu ya. Itu sampai 500 kan itu 500 senip. 500 senip tuan kira-kira ya sekitar 3.500 iya 3.500 kakek lah itu. Jadi kalau tanya itu di logika bener lah. Kalau Nabi Adam cuma satu, kok ditanya haplogrupnya apa? Orang bertanya kan mikir dulu, pertanyaannya pantas atau enggak gitu. Kalau cuma bertanya tanpa mikir, itu sama dengan menyala, gonggong itu. Anjing aja gonggong masih ada apa? Masih berpikir, masa manusia nanya nggak berpikir dulu. Makanya saya nggak pernah jawab Nabi Adam haplogrupnya apa itu nggak bisa. Jawab pertanyaannya udah salah dan konyol. Ya, karena Nabi Adam nggak punya saudara.
Yang ngisi populasi haplogrup itu siapa? Populasinya cuma satu orang. Nggak ada. Kesamaan genetiknya dengan siapa Nabi Adam? Ya nggak ada. Orang dia moyang semua manusia. Kalau saya haplogrupnya apa gitu bisa ditanya, karena saya punya sepupu, punya adik, punya paman gitu kan. Kalau Nabi Adam haplogrupnya apa? Nabi Adam nggak punya saudara, nggak punya sepupu, nggak punya paman. Ditanya haplogrupnya apa? Ya udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.